Puji nama Tuhan. Selamat sore jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya. Ada sukacita pada sore hari ini. Amin. Haleluya. Saya percaya saat umat Tuhan datang dengan kesungguhan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir menyatakan kemuliaan bagi kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersatu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dan kehidupan kami Tuhan. Terlebih buat sore hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan kami untuk kami beribadah bersama-sama di tempat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan apakah kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Hanya dengan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, meninggikan, mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau boleh setiap jemaat yang boleh hadir pada sore hari ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan, Kau yang mengetahui segala masalah yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Kau yang akan menjamah, Kau yang akan menyembuhkan Tuhan Yesus, Kau yang akan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Yesus untuk memulai ibadah ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji mengucapkan nama Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Sebab Kau Allah kami yang setia Tuhan, sekalipun kami dalam lembah kekurangan, Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Terima kasih Tuhan Yesus.
lagi memuji besarkan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji besarkan nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin, haleluya. Saya rindu sekali melihat jemaat Tuhan memberikan berjabat tangan ya dengan saudara seiman kita, sambil memberikan senyuman termanis kita. Haleluya.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, sehingga ketika benih firman ditaburkan pada sore hari ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya berikan waktu untuk kita bersaat teduh. Apapun yang menjadi masalahmu pada sore hari ini, nyatakanlah di hadapan Tuhan. Yakin dan percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat kami berjalan Tuhan, saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Saat kami berjalan Tuhan, kasih-Mu menerangi langkah kami. Ku berjalan, kasih-Mu
Tuhan kami, Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Tuhan yang tidak pernah melupakan keadaan hidup kami. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami meminta pertolongan daripada-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian, pemahaman, sehingga kami boleh terus didewasakan dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan jadi Kristen yang katanya, bukan jadi Kristen yang suam-suam kuku, tapi kami Kristen yang tangguh dalam menghadapi hari-hari di depan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur boleh bisa melayani di tempat ini di GBI Sungai Yordan, Depok. Hari ini, sore ini kita akan dengar firman Tuhan. Kita baca dari 2 Korintus 7 ayatnya yang ke-1. 2 Korintus 7 ayat 1. Kalau sudah mendapatkan katakan amin. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 1 Petrus 1 ayatnya 15 sampai dengan 16. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dua firman Tuhan ini bicara tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang hidup kudus. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, masih ada nggak orang kudus di dunia ini? Yang jawab ada, boleh angkat tangan. Yang jawab nggak ada, boleh angkat tangan juga. Atau yang abu-abu nggak tahu kudus itu apaannya. Kudus itu suatu kota di daerah Jawa, itu kudus. Saya mau bilang begini, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tadi kuncinya apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ketika kita melekat sama Tuhan, kita hidup kudus. Jadi orang kudus itu ada di dunia ini. Jangan bilang gak ada orang kudus. Ada orang kudus yang berusaha untuk terus hidup sama seperti Yesus hidup. Tahu arti kata Kristen gak? Ada tahu arti kata Kristen? Salah juga gak apa-apa, gak dimarahin. Apa Kristen? Pengikut? Nah, kalau pengikutnya hidupnya sembarangan, Kristus yang mana diikuti? Seringkali kita ngomong, saya ini Kristen dari lahir, Kristen garis keras, tapi keras juga hidup dalam dosa, keras juga hidup dalam pencemaran jasmani maupun rohani. Makanya banyak orang Kristen akhirnya tersesatnya bukan di luar, tapi di dalam gereja. Karena merasa dia dekat sama Tuhan, tapi apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin Bapak Saudara. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan tadi di Korintus berkata begini, kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Banyak orang Kristen hari-hari ini Kristen plus. Ke gereja iya, dukun juga iya. Amin. Banyak tuh. Ke gereja rajin, tapi rajin juga kegiatan-kegiatan okultismenya. Masih rajin.
Masih sering nyari-nyari apa kata orang pintar. Kalau kita sudah jadi orang Kristen, Kristus saja cukup, nggak perlu yang lain, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini dunia makin ngaco, dunia makin hidup suka-suka, dunia makin bikin kita harusnya berjuang untuk hidup kudus, berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Samuel, dia hidup di tempat orang-orang yang katanya pelayan Tuhan pada waktu itu. Karena anak-anak Imam Eli melakukan kejahatan bukan di luar tempat ibadah, tapi di tempat ibadah mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang amat keji di mata Tuhan. Jadi kalau kita hari-hari ini kita menganggap kita sudah dekat sama Tuhan, sudah kayaknya nempel banget sama Tuhan, yuk duduk diam dan tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah hidupku berkenan sama Tuhan? Atau cuma sekedar perasaan kita, perasaan saya ini saya dekat sama Tuhan. Kekristenan nggak pakai perasaan. Kasih itu kalau diletakkan di perasaan, itu kasihnya suka-suka. Kalau kita lagi suka sama dia, kita mengasihi. Kalau kita benci sama dia, nggak mengasihi. Kasih yang Tuhan berikan sama kita, itu bukan ditaruh di perasaan, tapi di kehendak. Amin. Karena apa yang Tuhan berikan itu bukan tempo-tempo. Kalau Tuhan, seandainya Tuhan, ya, Yesus pada waktu itu moodnya lagi kurang bagus, dia bilang, Bapak udahlah capek nih lihat manusia, balik aja lah. Iya juga ya, ngapain ngurusin manusia yang kadang baperan, yang kadang gak jelas, udah dibawa ke tempat yang benar masih aja ke tempat yang salah. Ya baliknya ke surga, balik. Akhirnya kita yang mati dalam kekekalan. Tapi kasih itu bukan ditaruh di perasaan, tapi di kehendak. Karena kasih itu adalah perintah Tuhan. Engkau suka tidak suka, ketika engkau berkata engkau Kristen, engkau harus mengasihi. Apa? Mengasihi. Sebaik apapun, seburuk apapun orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi. Kan orang-orang yang kudus, orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, hidupnya dekat sama Tuhan, hidupnya seperti apa yang Tuhan kerjakan. Jadi Kristen itu bukan sekedar kita hari Minggu harus ke gereja, ngasih perpuluhan, ngasih persembahan, nyanyi satu worship, lalu dua praise, tepuk tangan, lalu dengar firman Tuhan dan pulang, dan gak dapat apa-apa di gereja. Saya dari kemarin itu pelayanan 6 sesi di Camp Pria Sejati. Tadi pagi di gereja lokal kami di Cilirita, hari ini sore, lalu nanti Rabu juga ada. Tuhan berikan kesempatan bagi saya untuk melayani, mengabarkan kabar keselamatan itu di Badan Kepegawaian Negara, di kantor pusatnya. Lalu dari Selasa malam kami sudah ada stay di SMTK Betel Petamburan. Kenapa saya bisa begini? Karena begini, bukannya saya menganggap bahwa saya itu sudah hidup benar, tapi kayak lagu bilang begini, ku berjuang sampai akhirnya, kau mendapati aku tetap setia. Orang yang kudus itu bukan berarti dia nggak pernah jatuh. Dia pernah jatuh, tapi dia sadar dan dia bangkit kembali, dan dia mengelola, memperbaiki kehidupannya dengan benar. Banyak orang yang nggak sadar dan nggak mau bertobat karena menganggap dirinya, gue benar, gue nggak salah. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani,
Saya nggak perlu breakdown lagi apa itu pencemaran jasmani. Bapak Ibu Saudara sudah paham lah ya. Saya menganggap di sini jemaatnya sudah dewasa, sudah keren-keren dan ngerti apa itu pencemaran jasmani. Sesuatu cemar itu artinya sesuatu di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Itu cemar. Pencemaran jasmani, pencemaran rohani, ketika kita melakukan itu terus-menerus, itu akan jadi habit dan kita nggak merasa bahwa kita salah. Satu hari, 2 hari kita lakukan. Kayak bohong nih, bohong kecil. Bohong. Jadi kayaknya kita udah nggak ada lagi alarm dalam hati kita untuk ngingetin, lu bohong. Enggak, jadi kayak bohong tuh udah biasa aja. Misalnya nggak ke gereja, seminggu nggak ke gereja, minggu depan nggak ke gereja, akhirnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, udah biasa nggak ke gereja. Warningnya udah nggak ada lagi, udah kehilangan. Akhirnya ketika diajak ke gereja yuk, enggak lah. Di rumah bisa kok, via YouTube. Banyak hamba Tuhan yang keren-keren dari dalam dan luar negeri. Paulus, kalau dia tidak menjaga hidupnya untuk tetap hidup kudus, Paulus tidak akan punya kemampuan untuk bisa berkata-kata, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Paulus tidak akan punya keberanian untuk tetap maju, melangkah, melayani Tuhan. Yunus, seorang yang menolak Tuhan pada waktu itu jatuh Yunus ya. Tapi Yunus sadar, dia bertobat, dia bilang, Tuhan ampun Tuhan, aku mau hidup dalam panggilan Tuhan. Dan akhirnya panggilan Tuhan atas Yunus tergenap. Ketika Yunus menyampaikan kabar keselamatan itu kepada kota Niniwe, seluruh kota Niniwe bertobat. Yusuf, kalau Yusuf tadinya jatuh berzina dengan tante Potifar, maka Yusuf tidak jadi pemimpin di Mesir. Orang yang menjaga kekudusan, dia akan melihat hal-hal yang besar di dalam kehidupan. Tuhan gak main-main sama orang yang kudus. Firman Tuhan bilang begini di 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah-tambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Orang yang menjaga kekudusan hidupnya, dia bukan hanya disukai oleh Tuhan, tapi dia juga disukai oleh manusia. Saya setengah umur saya ada di organisasi DPA. Dari sejak saya masih muda dan sekarang masih sangat muda, hari ini saya masih sangat muda. Kurang lebih 22 tahun saya ada di DPA. Belajar untuk menerima, melengkapi satu dengan yang lainnya. Gak mudah. Semua punya kepentingan. Tapi saya belajar bahwa hidup kudus itu harus menjaga ego kita, harus mematikan keinginan daging kita. Pengen sih jadi pemimpin, pengen sih jadi orang yang paling dipandang, pengen jadi orang yang apa-apa kita dicari orang. Atau bahasa anak kekinian, si paling top. Pengen, apalagi di organisasi Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia. Tapi dari situ saya belajar bahwa tentang kekudusan bukan aku lagi, tetapi Tuhan yang harus makin besar. Amin. Hari ini saya tidak lagi di DPA. Hari ini Tuhan berikan saya
ngurusi Bapak Ibu Gembala. Lalu Tuhan bawa lagi. Saya ada di Departemen Penginjilan dan Misi PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Di bawah aras PGPI ini ada kurang lebih 350 sinode gereja. Belajar mendengar arahan dengan baik. Ya, saya ini membantu sekretaris umum. Jadi bagiannya surat menyurat segala macam. Ketika dikatakan Pastor Cipto nanti bikin surat begini, oh ya siapa? Kirim, bikin. Ketika dibilang elit yang ini ya, oh siapa? Bikin. Saya mau belajar karena saya percaya waktu saya nanti akan ada di depan, saya sudah siap untuk jadi pemimpin. Karena saya mau dipimpin. Orang yang mau hidup kudus itu dengar-dengaran. Orang yang mau hidup kudus itu taat. Gak main-main. Kudus berarti dipisahkan untuk Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekudusan adalah karakteristik utama Allah yang kita adalah cerminannya. Kalau kita berkata, saya ini terang dan garam dunia, tapi terangmu hanya dirasakan di gereja, garammu dirasakan cuma di gereja. Terang dan garam dunia itu dirasakan harus di luar gereja. Dengan apa? Dengan engkau menjaga kekudusan hidupmu. Gak main-main. Jadi orang Kristen itu bukan cuma tadi main musik segala macam. Ada ayat yang bilang begini, Tuhan, masa gak kenal nih pemain musik keliling, worship leader Tuhan, pengkhotbah Tuhan kemana-mana. Tuhan bilang apa? Enyalah engkau sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Artinya apa? Banyak orang yang merasa dia pelayanan dan melekat sama Tuhan, tapi firman Tuhan ingetin, bahkan yang katanya pelayanan, yang katanya anak-anak pelayanan, hari-hari ini hampir-hampir banyak yang terhilang. Karena bukan cari Tuhannya, cari di mana ada pelayanan, di mana ada lagi ikut. Padahal Matius 6 ayat 33 bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada orang yang hidup kudus melekat sama Tuhan. Orang yang hidup kudus tahu apa yang Tuhan mau. Lagu tadi itu, lagu firman Tuhan tadi itu, saya sudah dengar dari kemarin itu 6 kali. Ini yang ke-6. Kita cuma nyanyi kan, tapi nggak menikmati liriknya. Refnya bilang gini, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, tapi mikir besok makan apa. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Tuhan, aku masih kecewa Tuhan. Ku percaya. Mereka bilang beneran percaya. Ku percaya. Nyanyi mah gampang, tapi menikmati kan. Nyanyi itu kalau, apalagi kalau sambil angkat tangan terus nangis-nangis, kayaknya lihat orangnya miris, dia kayaknya sapi banget, kayaknya nih orang lagi butuh pertolongan. 2 lagu itu di Camp Pria Sejati, dan itu lihat pria-pria brimob ya. Kalau lihat jemaat kayak begini mukanya lucu-lucu sih masih enak ya, nangis tuh masih kayaknya ya udah biasa. Kalau di sono tuh pria-prianya lucu dan belagu ya, udah hitam,
gede, ya kan? Di sana berkumpul 3 suku, ada Batak, Kupang, Papua, lengkap lah. Tuh brimobnya keren pokoknya. Tapi pas lagi nyanyi, pas altar call, dia muka seret gitu, nyangis tuh kayaknya. Ini beneran kan jadi sentuh sama Roh Kudus. Kan gak mungkin kan? Tiap hari kalau ngobrol sama mereka tuh, di mesnya mereka, di tempat mereka tinggal, itu buka botol terus. Tapi ketika di situ mereka mau dilawat Tuhan tuh kayaknya luar biasa. Lalu di gereja tadi juga nyanyi, gereja yang tempat menyewa di tempat kami juga lagunya ini juga. Pas nyampe sini firman Tuhan ini juga. Jangan-jangan lagi butuh pertolongan gimana? Ada yang lagi kesusahan. Ya, kalau dari lihat fisiknya sih nggak susah, karena gemuk-gemuk. Tapi coba lihat dompet masing-masing. Nah, di sanalah sumber kesusahan. Lihat ini, ya Tuhan susah. Tapi orang yang hidup kudus nggak khawatir dengan apapun. Amin. Orang yang hidup kudus tahu berkat itu datangnya dari Tuhan. Ini ya, prinsip kerja kerajaan Allah bilang begini. Kerja keras tidak menang baik. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi cari siapa dulu? Cari Tuhan. Cari siapa? Cari kerjaan. Cari Tuhan atau cari kerjaan? Cari Tuhan. Hidup melekat sama Tuhan. Nikmati. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena itu perintahnya Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu perintah, bukan undangan. Kalau undangan begini ya, misalnya saya ada acara, lalu saya undang Jemri dan Yohana. Saya undang Jem, datang ya, ada kegiatan begini. Oh ya Pak, pilihan kan ada pilihan kalau undangan, bisa datang bisa enggak. Tapi kalau perintah, mau tidak mau harus datang. Ini perintah. Mau tidak mau kita harus berjuang untuk hidup kudus. Yang kedua, kenapa kita harus hidup kudus? Supaya kita mengenakan cara hidup yang baru. Bukan lagi cara hidup kita yang lama. Pola pikir kita, cara kita berkomunikasi, ya kan? Ya elah, tolol lu gitu. Ya elah, bego lu. Ya elah, mirip banget bapak lu. Itu bukan cara hidup orang kudus. Candaannya tuh udah nggak lagi candaan yang anjas gitu kan. Kalau dibilang, kok ngomong jauh apaan orang anjas? B1 itu banyak julukannya, anjay, anjas, jing, ya kan? Bercanda, tapi ketika kau lakukan terus menerus itu jadi habit. Orang bilang, orang Kristen kasar-kasar ya. Apalagi ditambah, orang Kristen Batak kasar-kasar ya, makin menyakit sih. Mentang-mentang dia makan anjing, ngomongannya begituan mulu. Mengenakan cara hidup yang baru. Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan yang oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling meneki. Orang yang hidup kudus, dia mengenakan cara hidup yang baru. Amin. Lagunya apa itu ya? Cara hidup. Kutinggalkan. Oh, ku telah mati itu. Ngeri banget awalnya. Ku telah mati, padahal gak mati-mati. Masih aja aku. Pak, Bang, Kak, ini udah aku begini. Gak bisa berubah. Hei, Tuhan mampu pulihkan kehidupan. Saya ini orang yang keras. Saya tumbuh di Mayasari. Jemri tahu Mayasari itu kayak gimana. Bapak udah saya orang-orang yang jalanan, bukan orang-orang yang hidup dalam gereja, enggak. Bapak saya dulu itu Bandar Togel. Masih Porkas dulu, SDSB namanya. Jadi kalau saya kadang lucu kalau ada orang yang apa namanya? Gitulah ya. Merasa si paling keras gitu. Belum pernah lihat orang didor mati di depan kita gitu kan. Saya lihat di depan mata kepala saya senior saya di mesa itu didor, dah udah jatuh, tambah lagi. Pokoknya saya mau bilang begini, ayolah, jadilah orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang tidak pendendam, orang yang tidak suka dengki, orang yang menghindari amarah, menghindari segala macam konflik dan lain segala macam. Kalau soal keras-kerasan, saya orang yang berjuang untuk tidak lagi mengaktifkan tombol aku itu. Kalau diaktifkan lagi, saya nggak di sini. Ya. Karena saya kalau dulu punya motor ada Kawasaki, knalpotnya saya ganti. Jadi knalpot racing. Jadi kalau jalan, terus tiba-tiba ada angkot di tengah jalan, itu bisa saya pinggir lalu ke depan. Pas di sebelah supirnya, lalu saya geber-geber, brom, terus buka helm, bilang gini, goblok lu. Beberapa kali, tahun-tahun yang lalu lah, ada, ini kita udah lampu hijau, ini dia udah lampu merah, dia jalan, hampir saya bilang, saya berhenti, saya bilang gini, dia bilang sini, saya bilang gini, sini, saya turun, saya matiin itu motor. Kalau mau hidup keras, aduh, saya bilang matiin, saya bilang sini. Dia bilang, dia kabur. Enggak, orang so keras di motor, gak usah gini, sini, tapi sambil jalan motor lagi, ya elah, itu mah banci, turun, saya turun, itu lagi hijau, saya turun, di lampu merah Kampung Melayu, saya turun, mati. Tapi saya ingat kantongin kunci juga, jangan pas lagi saya turun emosi. Nah, biasanya kalau orang emosi suka lupa kan gitu ya. Saya masih kantongin, lalu saya buka helm, saya bilang, sini, kabur. Ayo, kenakan cara hidup yang baru. Jangan cuma nyanyi. Ku telah mati dan tinggalkan. Mereka bilang serius. Cara hidupku yang lama. Kemarin lo masih teriak-teriak, gak jelas. Semuanya sia-sia, ingus keluar, dan tak berarti. Jadilah orang Kristen yang hidup, menghidupi kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
pakai, kenakan cara hidup yang baru. Kita sudah ditebus loh oleh Tuhan. Kalau kita jatuh lagi, itu kayak lagu Maggie Chen, jatuh bangun aku mengejarmu. Sama kayak ada satu hewan di Alkitab tuh, kalau saya lagi khotbah tuh suka apa ya? Saya dalam hati, Tuhan ini gak usah lah ya, aduh nanti besok saya gak diundang lagi, tapi kata terus nggak apa-apa lu nggak diundang, gua kasih tempat yang lain gitu. Ada satu hewan yang Tuhan bilang begini, namanya babi. Tahu babi? Babi itu dimandiin, ya, dia tetap ke kubangan. Artinya Tuhan bilang begini, jangan kayak babi. Ya. Kita ini manusia yang diciptakan Tuhan dengan penuh kasih daripada Tuhan. Bayangin, Tuhan kasih perumpamannya kayak begitu. Babi udah dimandiin, dipakein, dibedakin pun dikasih parfum. Endingnya dia balik ke kubangan. Kita ini ayo berjuang. Lalu kenapa harus hidup kudus? Karena ada berkat yang menanti kita. Nah, kalau berkat ini semangat kasih jemaat. Berkat apa ya? Orang yang kudus pasti hidupnya berhasil. Katakan amin. Siapa yang mau berhasil? Hidup kudus. Tuhan bilang begini, Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 8. Boleh tampilkan? Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, lihat nih, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa dan di bumi. Tapi kuncinya apa? Dengarkan suara Tuhan baik-baik dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Hidup kudus. Coba di ayat 2-nya. Segala berkat ini, saya emang gak mau hidup macam-macam. Hidup kudus saja Tuhan bilang begini, segala berkat ini. Segala itu artinya semuanya, dari A sampai Z, apa yang kau butuhkan, Tuhan pasti berkati. Akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau, Tuhan ingetin lagi syaratnya, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Ayat 3, kalau berkat saya baca pelan-pelan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Ayat 4-nya, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Bayangkan, kandungan kambing domba kita aja diberkati oleh Tuhan. Berikutnya, berkatnya banyak. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ayat 6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dahsyat. Ayat 7, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ayat 8, Tuhan akan memerintahkan. Ini bagian yang saya sangat nikmati dan saya amenkan. Dan saya mau berjuang untuk hidup kudus. Karena apa? Tuhan bilang begini, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Jadi orang kudus itu gak rugi, Bapak Ibu Saudara. Amin. Anak-anak muda, kalau kau mau berhasil, jaga kekudusan hidupmu. Apalagi trennya bilang begini, kalau lo masih perawan lo gak gaul. Virginity is not important. Keperawanan tidak lagi hal yang begitu penting. Tapi saya mau bilang begini, hidup kudus, berjuang untuk hidup kudus anak muda. Jangan main-main. Orang yang menikah karena kecelakaan, nikmatnya akan beda, berkatnya akan beda dengan orang yang berjuang untuk hidup kudus dalam pernikahan. Berkat apa lagi? Berkat perlindungan dan pemeliharaan daripada Tuhan.
Kalau kita baca Mazmur 91, itu berbicara tentang perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Lalu berkat kesembuhan dalam tubuh kita. Yakobus 5 ayat 16. Ya, kalau kita mau sembuh, hidup kudus sama Tuhan. Boleh tampilkan Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Orang yang mau mengaku dosa itu dia tahu dia harus berjuang meninggalkan dosa-dosanya. Saling ini artinya ada dua orang dong, ya kan? Dia ngaku saya salah ya, maaf ya, ampuni saya ya, doain saya ya, supaya saya sembuh. Kami diajarkan prinsip ini di Pria Sejati. Ketika engkau mengaku satu, sembuh satu. Engkau mengaku dua, sembuh dua. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau engkau nggak terbuka, maka nggak sembuh. Orang yang kudus itu senang terbuka. Dia senang mengaku. Kalau dia salah, dia ngaku. Dia kurang tepat, dia ngaku. Dia bilang, saya kurang tepat ya, saya minta ampun. Saya kayaknya nggak bikin suasana nggak enak. Saya ngaku ya, saya minta doain, maka dia sembuh. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, kesembuhan, hidup kudus, ngaku sama Tuhan. Bagian yang terakhir, kenapa kita harus hidup kudus? Karena kita harus memiliki kehidupan yang jujur dan murni. Jangan kayak lagu, buka dulu topengmu, yang kulihat wajahmu. Di gereja gak usah pakai topeng-topengan. Amin. Firman Tuhan bilang begini, ia di atas ia, tidak di atas tidak, selebihnya adalah dosa. Jadi orang Kristen yang tegas, yang jujur, yang murni di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan tadi berkat-berkatnya itu sama kita. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 ayat terakhir bagi kita. Saya menambah musik, boleh maju ke depan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita berjuang untuk hidup kudus. Kita mau menikmati bahwa hidup kudus itu enak. Tadi ya, ada berkat-berkat yang luar biasa. Ada berkat-berkat yang kita butuh apa, Tuhan tahu. Mari sore hari ini kita mau berjuang. Kita mau tanya sama Tuhan dengan berkata, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Apakah sungguh aku mengasihi Engkau, atau aku hanya peduli tentang diriku sendiri? Aku hanya peduli dengan keegoisanku, dengan kedaginganku, dengan kepuasanku. Hari ini, sore ini, mari sama-sama selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada
mau berjuang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati Aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mau berjuang untuk hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Engkau. Dan kami mau menerima perkenanan daripada Tuhan, disukai oleh Tuhan dan juga disukai oleh manusia ya Bapa. Kami mau terus berjuang, walaupun kadang ada yang membuat kami jatuh, tapi kami tidak mau menyerah dan kami tidak mau tinggal dalam jatuh itu Tuhan. Kami mau bangkit, kami mau berdiri, dan kami mau berjalan terus menikmati kebenaran firman Tuhan. Biar kami terus diproses, diajar dari hari ke hari bahwa Tuhanlah segalanya bagi kami, bukan kami Tuhan. Firman-Mu berkata, biarlah Engkau terus yang bertambah-tambah Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami, keakuan kami, keegoan kami semakin berkurang, berkurang, dan berkurang. Hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Tuhan, tapi biar Roh Kudus-Mu yang terus memberikan kami pengertian, mengingatkan kami untuk terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Ibadah yang berlanjut kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Cipto Samosir untuk kebenaran firman-Nya. Biarlah Tuhan yang akan memberkati di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Biar berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupannya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat firman yang begitu luar biasa Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk tetap hidup kudus apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Hidup kudus adalah jalan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami selalu dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, berbuah menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan membalasnya dengan berlimpahan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memberi, bersama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Sambil firman dijalankan, kita punya segala puji syukur hanya bagi
hari Sabtu kita akan gabung bersama di pusat untuk mengikuti kebaktian PPW yang diadakan pada pukul 5 sore. Bagi jemaat yang mau bergabung bisa mendaftarkan diri ke sekretariat Bapak Yohanes dan Ibu Rode. Ditunggu ya jemaat ya, biar kita semua bisa bersama-sama mendapatkan berkat ya, saling dikuatkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, untuk ibadah Teams tetap di hari Sabtu juga jam 5 sore bertempat di sekretariat di Jalan Benuang 1. Oke, bagi teman-teman yang teens yang merasa masih usia teen dan youth, yuk bergabung, yuk ajak temannya, ajak pacarnya, ajak kakaknya, ajak adiknya untuk bersama-sama untuk bergabung di kebaktian youth. Oke, demikian pengumuman yang bisa disampaikan. Oke, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Marilah, pulanglah, bawalah berkat